Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih 2 Petrus, ini sudah tema yang keempat dan yang terakhir. Kita angkatkan tema mengenai guru palsu. Ada di pasal 2 ayat 1, saya bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, sampai sini dulu. Ini tema mengenai guru-guru palsu ini kita harus benar-benar mengidentifikasi ya. Sebenarnya kalau kita sudah bisa mengidentifikasi siapa dia, ya kita sudah lolos daripada pengaruhnya atau daripada tipu dayanya ya. Persoalannya umat Tuhan tidak mampu mengenali ya, tidak bisa melihat. Kayak pada zaman Tuhan Yesus itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu di mata masyarakat pada waktu itu, pada umumnya lah ya, mereka semua menganggap ahli Taurat orang Farisi itu orang-orang kudus ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh lah ya, orang yang dihormati. Bahkan kali dalamnya itu kan pada zaman itu Sanhedrin pusat itu ada 70 anggota, ada satu pemimpin imam besar, Kayafas. Mereka ini orang-orang yang katakanlah pelajar di zamannya, barangkali besar kemungkinan mereka juga orang-orang kaya yang terhormat lah ya. Di situ ada Gamaliel, itu yang punya murid namanya Saulus yang begitu giat mengikut Tuhan ya, menganiaya jemaat juga pada waktu itu karena mereka berpikir itu sekte ya, penyesat. Kemudian ada di situ Yusuf Arimatea, ini seorang kaya ini ya, anggota majelis itu juga, walaupun dia nggak setuju dengan penyalipan keputusan Sanhedrin, tapi dia bagian daripada Sanhedrin itu dan dia dihormati. Kemudian ada lagi Nikodemus ya. Ini dia datang kepada Yesus pada malam hari karena ya kalau siang hari dia malu ya. Datang kepada seorang tukang kayu ya yang dianggap nabi apa sebagainya, dia malu dia ya. Dan banyak lagi lah orang-orang yang dikenal pada zamannya itu, mereka orang-orang yang katakanlah suci lah ya. Kadang mereka orang Farisi suka berdoa di tikungan jalan apa sebagainya. Jubahnya juga itu ada ayat-ayat kitab suci. Sehingga pada umumnya ya, itu masyarakat di zamannya itu, umat Tuhan itu sangat ya menganggap mereka pelayan Tuhan lah, atau murid Musa lah, atau apapun juga ya, pokoknya mereka dihormati lah, intinya begitu. Tapi gimana coba penglihatan Yesus dan Yohanes Pembaptis atas mereka itu? Ya, Yohanes Pembaptis waktu dia sedang membaptis, datang cukai semuanya orang bertobat ya, dia layani. Tapi begitu datang itu ahli Taurat orang Farisi, dia bilang, "Hai kamu, keturunan ular beludak," katanya. Terus Yesus juga lebih keras lagi kalau Yesus itu ya, di Injil Yohanes ya. "Iblislah yang menjadi bapakmu," katanya. Yaitu kenapa iblis bapakmu itu karena orang Farisi itulah yang membunuh Tuhan Yesus. Kan Kayafas yang membunuh Tuhan Yesus itu. Jadi kalau pengakuan iman ya kelihatannya Yesus itu hanya dibilang ke Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Seolah-olah Yesus itu dibunuh oleh Pontius Pilatus. Wah, salah. Yesus itu dihakimi oleh Sanhedrin, divonis mati, tapi karena Sanhedrin pada zaman itu tidak diberi hak untuk menghukum mati orang, ya, kalau Sanhedrin bikin hukum mati, dia biasanya pakai rajam itu. Tapi karena dia tidak punya hak, maka dia menyerahkannya kepada wali, kepada pemerintahan Roma yang berkuasa, gubernurnya pada waktu itu kan Pilatus. Nah, Pilatus lah yang mengeksekusi lah. Sebenarnya Pilatus juga udah mau bebaskan Yesus, dia udah mau. Dia kan Pilatus walaupun hanya ngomong berapa lama, dia udah tahu nih Yesus nih bukan penjahat ini. Bayangkanlah itu ya.
Ya, Pilatus sudah tahu ini bukan penjahat ini karena orang Yahudi ini karena iri hati aja. Jadi yang Yesus itu divonis dibunuh oleh orang Farisi, dan karena itu Yesus bilang kamu itu bapakmu itu iblis, karena iblis itu pembunuh manusia dari mulanya. Ya, jadi saudara perhatikan nggak ini? Orang banyak memandang ahli Taurat, orang Farisi, apa imam-imam itu seorang yang sangat terhormat, katakanlah terhormat lah ya, begitu ya. Tapi Yesus dan Yohanes Pembaptis melihatnya keturunan ular beludak, anak iblis. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah karena Yohanes Pembaptis itu sakit hati? Atau Yesus itu iri hati atau bagaimana ya? Bukan. Masalahnya Yohanes Pembaptis dan Yesus tahu apa isinya, apa yang ada di dalam ahli Taurat orang Farisi itu. Yesus bilang di Matius 23, kau itu seperti kuburan. Tahu saudara ke kuburan? Kalau saudara datang ke kuburan tuh lihatlah di depan itu. Selalu itu ada yang pakai marmer, ada yang bahkan dibikin rumah bagus sekali. Ditulis kadang-kadang ada foto di situ, ditulis rest in peace ya. Dikasih ayat Alkitab. Ya. Bagus-bagus lah ya. Orang kan karena kalau dia melihat hanya luarannya aja kan nggak ada orang yang bilang kuburan itu jelek. Tapi coba lihat masuk ke dalam ini. Bayangkanlah 2 meter di bawah itu. Apa yang terjadi di situ? Itu busuk, tulang belulang dan sebagainya di situ. Kotoran-kotoran semua. Nah, Yesus dan Yohanes Pembaptis melihat yang di dalamnya itu. Sementara umat Tuhan itu hanya lihat luarannya aja. Orang Farisi dengan jubahnya yang bagus, dengan tulisan ayat kitab sucinya di sini, dengan doa, dengan kelakuan lahiriahnya yang gimana gitu ya. Nah ini jadinya ini artinya gini, guru palsu ini, saudara jangan bayangkan guru palsu itu seorang yang kayak gimana ya. Dia ngaku ini aku palsu ya, atau mukanya kayak preman atau kayak apa. Sehingga orang gampang mengenalinya. Enggak gitu. Ya, ini kita akan bahas guru palsu ini ya. Pertama, di mana dulu lah letaknya guru palsu itu? Di luar jemaat atau di dalam? Itu dulu. Karena mengidentifikasi ini penting sekali. Kalau udah nggak bisa mengidentifikasi, udah kena itu pengaruhnya itu sudah. Pasti sudah kesesat. Umat Tuhan itu kan gampang aja ya. Kedua, siapa dia ini guru palsu ini? Ya, kita mau bahas ini. Ketiga, mengapa dia disebut palsu? Ya. Nah, coba dulu kita lihat dulu siapanya dulu lah ini ya. Atau di mananya dulu lah ya kita lihat. Di mana nih guru-guru palsu ini ada? Kalau kita lihat ayat kita tadi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu. Jadi bukan di luar jemaat guru palsu itu. Di antara kamu akan ada guru-guru palsu ya. Kemudian mari kita lihat lagi ayat yang ini. Pasal 2 ayat 13, ini 1 Petrus 2 ayat 13 ya. Perhatikan ini. Akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Ini perhatikan ya. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka, perhatikan, duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Artinya berfellowship. Makan minum ini artinya tidak harus artinya makan minum jasmani, walaupun itu bisa juga itu artinya. Tapi yang dimaksud makan minum itu artinya fellowship. Guru palsu itu ada di dalam umat Tuhan ya, bahkan barangkali pemimpinnya yang sudah kena, jemaatnya itu sudah kena ya. Jadi bukan orang luar, bukan orang yang di luar jemaat, dan dia ada di dalam, dia makan minum dia di situ, berfellowship dengan umat Tuhan dia ya. Ini dia guru palsu ini ya. Jadi ini harus dideteksi dulu. Ya, jangan nanti bilang nabi palsu atau guru palsu di luar itu. Kita di sini jemaat dengan para pemimpinnya semuanya di sini kudus-kudus semua ini. Nah, ini kalau udah gini berarti udah kena ya. Sudah kena itu ya. Coba dulu sekarang lebih dalam lagi. Siapa juga sebenarnya guru palsu ini?
Yang pertama, pasal 2 ayat 2 ini ya, guru palsu itu akan diikuti banyak orang. Mari kita lihat pasal 2 ayat 2, saya baca dulu ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Mereka di sini adalah guru palsu ya. Enggak dibilang sedikit. Banyak orang, dalam konteksnya orang di sini umat Tuhan ya, jemaat. Banyak jemaat atau mayoritas jemaat akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Saya beri contoh aja dulu, langsung aja lah, biar gampang. Salah satu ciri guru palsu, karena di sini nanti ada dibilang serakah ya. Palsunya tuh kenapa dia nanti serakah, tapi tunggu dulu lah. Saya beri contohnya begini. Guru palsu itu karena dibilang serakah atau kita lihat lagi, atau kita lihat dulu langsung aja ya. Mengapa dia palsu ya? Mengapa dia palsu? Supaya kita langsung nanti contohkan ya. Karena gini, saya yakin mayoritas umat Tuhan tidak melihat yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Nggak melihat dia ya. Sama kayak zaman Yesus itu. Orang Farisi, orang kayak Gamaliel, Nikodemus, Yusuf Arimatea, dan semua itu anggota-anggota orang-orang pemimpin-pemimpin agama di zaman itu, saya yakin mayoritas umat Tuhan tidak melihat ya. Karena begini juga ya, waktu Yesus itu dihadapkan dengan siapa? Barabas ya, suruh pilih kan, Pilatus, mana yang kamu mau? Terus orang banyak dipengaruhi oleh orang Farisi. Ya. Begitu mudah mereka dipengaruhi orang banyak. Langsung berteriak-teriak meminta Barabas dan mengatakan Yesus itu salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saya yakin di antara orang banyak yang teriak-teriak salibkan Yesus itu banyak itu yang udah disembuhkan Yesus juga itu. Barangkali juga sebagian ikut makan roti yang mujizat 5 roti 2 ikan yang ngasih makan 5.000 orang itu. Tapi kenapa mereka begitu mudah dipengaruhi oleh para pemimpin itu, orang Farisi ahli Taurat itu, yang mempengaruhi supaya minta Barabas, bilang salibkan Yesus. Kenapa? Karena orang banyak ini percaya bahwa orang Farisi itu bukan palsu itu, bukan keturunan ulat bludak seperti yang Yohanes Pembaptis bilang, bukan anak iblis seperti yang Yesus bilang. Jadi mereka gampang sekali dipengaruhi, ya. Nah ini yang zaman saya yakin yang dulu kejadian begitu, sekarang pun begini dalam dunia kekristenan. Dalam dunia kekristenan mayoritas orang akan mengikuti guru palsu itu, mayoritas. Sudah tahu kalau dalam Israel, jemaat Israel itu dulu, nabi palsu itu jauh lebih banyak dan jauh lebih jumlah pengikutnya pun lebih banyak. Yang asli itu hanya sedikit. Di zaman Yeremia itu sedikit, atau zaman Elia lah ya. Nabi Elia itu 400 Nabi Baal itu, 450 Nabi Asyera. Jumlahnya itu banyak sekali. Tapi mereka itu ya diikuti. Siapa yang mengikuti Elia? Hanya ada seorang hambanya itu. Ya. Jadi mayoritas, saya bilang gitulah ya. Pertama, banyak orang ikutin guru palsu, kemudian mayoritas. Di tiap zaman itu mayoritasnya itu palsu. Jangan kaget ya kalau saya bilang begitu. Kita pelajari deh ya, perjanjian lama tuh nabi-nabi. Yang asli itu sedikit. Banyakan yang palsunya. Ya. Jadi ini problem ini sebenarnya di sini. Sekali lagi ya, umat Tuhan tidak bisa mengidentifikasi guru palsu itu. Coba dulu saya tambah dulu ini ya. Walaupun Alkitab ini jelas ini ya, saya kasih tahu dulu ya ini ya. Mengapa palsu? Dibilang di sini pengajarannya menyesatkan atau dia menempuh jalan Bileam. Coba dulu saya baca ya pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, ini guru palsu. Tapi konteksnya sudah pasal 2 ini guru palsu ya. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah. Ya.
Coba dulu ya, dalam dunia kekristenan. Kalau orang melayani jadi kaya karena pelayanannya, kan itu dalam dunia kekristenan dinilai orang yang diberkati toh. Tapi dalam dunia kekristenan ini jalan Bileam ini sudah biasa. Bekerja untuk upah. Ada upah bulanan, ada upah ayat salam tempel, apa macam-macam. Nggak salah sebenarnya menerima. Karena Paulus bilang seorang pekerja patut menerima upahnya. Jangan kau memberangus mulut yang sedang mengirik. Tapi tidak disistemkan seperti dalam dunia kekristenan saat ini. Paulus juga menerima persembahan-persembahan dari jemaat di Filipi sekali-sekali. Ya kalau ada orang-orang digerakkan Tuhan. Tapi yang di zaman dalam dunia kekristenan saat ini upah. Bileam, jalan Bileam. Dan itu mayoritas dan sudah diterima, dianggap benar. Yang namanya sistem gaji lah, yang narik uang perpuluhan lah, yang narik uang buah sulung lah, dan sebagainya. Janji iman apa semuanya. Dan itu enggak ada praktek itu dalam gereja mula-mula, enggak ada. Petrus, Paulus, Yohanes tidak ada yang mengambil uang perpuluhan. Bahkan uang-uang yang terkumpul itu dibagi kembali secara merata sesuai keperluannya untuk janda-janda, orang-orang miskin ya. Jadi, tapi karena dalam dunia kekristenan sudah biasa jalan Bileam ini dan sudah dianggap benar, maka udah nggak terdeteksi lagi yang mana yang palsu, mana yang tidak. Yang palsu jelas yang narik uang-uang itu, yang bekerja untuk upah itu jalan Bileam itu. Alkitab bilang narik perpuluhan, narik buah sulung, apapun ayat-ayat yang dibilang, tipu semua itu. Ya, buah sulung, perpuluhan itu kan konteks perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, hukumnya bukan hukum Taurat lagi, hukum roh. Tapi susah kok. Udah itu serakah. Ini bukan hanya serakah, di ayat 2 ayat 14 terlatih di dalam keserakahan itu. Terlatih di sini artinya sudah tidak kelihatan lagi bahwa dia serakah. Guru palsu itu. Bisanya dia kaya luar biasa, tapi orang lain umat Tuhan bisa miskin. Berapa gitu ya. Ini serakah ini terlatih ini artinya dia udah gayanya gimana ya. Sudah dibenarkan lah. Ya. Itu makanya kalau kita kasih tahu umat Tuhan begitu, nanti umat Tuhan bilang, karena kamu itu iri hati, jangan menghakimi, begini begitu. Itu tanda bahwa umat Tuhan sudah kena tipu lah ya oleh guru-guru palsu. Dan guru palsu ini seperti saya yakin ya, kalau yang kayak Imam Besar Kayafas ya, seorang yang berpendidikan, seorang yang kaya, seorang punya jabatan, punya posisi ya, Gamaliel, Yusuf Arimatea, Nikodemus ya, dan penampilannya nggak kayak garong gitu loh. Saya tahu nggak bedanya garong itu, kalau di pasar-pasar kita lihat garong itu tampangnya pun tampang preman begitu ya, pakaiannya pun lusuh ya, nunjukin otot-otot gede gitu, garong. Orang terus tahu, langsung mengenali ini dan menjauh dia. Tapi coba kalau orang-orang yang terhormat di dalam masyarakat, dalam dunia keagamaan, coba nanti kalau kita bilang ini palsu, nanti langsung itu jemaat marah. Jelas palsunya itu ini, Bileam ini ngambil duit, upah, melayani demi upah, memperkaya diri dari pelayanan, ya. Walaupun ajarannya membenarkan itu, ini kan sukses ini, kita melayani sukses, dan diikuti banyak orang juga ingin sukses begitu, ya. Jadi coba dulu ya saya bandingkan, mudah-mudahan ini ya semakin jelas lah ya. Soalnya ini kuncinya bagaimana umat Tuhan lolos daripada jerat guru-guru palsu. Ini kuncinya tuh dapat mengidentifikasi. Sebenarnya di sini Alkitab ini sudah jelas bahwa identifikasinya tuh uang, mamon. Karena orang Farisi ahli Taurat itu di Injil Lukas dibilang hamba mamon. Jadi sebenarnya gampang. Cuma kalau jemaat ini pun juga menginginkan mamon juga ya susah juga ya, jadi cocok lah ya. Makanya dibilang di sini pasal 2 ayat 2 itu banyak orang akan mengikuti guru palsu itu. Jadi mayoritas umat Tuhan itu sekarang ini dalam dunia kekristenan
mayoritas umat Tuhan itu sedang mengikuti guru palsu. Ya, nanti marah kalau saya bilang, dasar kamu sakit hati atau padahal kita sampaikan firman Tuhan ini. Coba saya bandingkan lah ini. Kenapa ini ya, guru palsu ini? Mereka ini kan sudah dibilang adanya di dalam umat Tuhan itu ya. Bahkan dikatakan di sini dia sudah pernah epiginosko pasal 2:20 nih, coba perhatikan ya. Guru palsu itu ya. Jadi bukan guru palsu ini bukan orang yang belum lahir baru, bukan belum penuh Roh Kudus ya, berbahasa lidah atau bahkan bikin mujizat, bukannya begitu, bukannya mereka yang nggak tahu menahu soal itu. Ini perhatikan nih pasal 2:20 nih ya. Pasal 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan, ini istilahnya epiginosko, pengenalan tingkat tinggi, pengenalan di alam atau dimensi surgawi. Ya, perhatikan di sini. Sebab jika guru-guru palsu itu oleh pengenalan mereka yang akan Tuhan itu pengenalan yang real, yang lahir baru, mengenali kuasa Roh Kudus sebagainya. Tetapi terlibat lagi di dalamnya, artinya kembali lagi, itu katanya keadaan mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Katanya Petrus bilang lebih bagus mereka tuh nggak pernah mengenal kebenaran daripada mengenal tapi berbalik. Jadi guru palsu itu bukan orang-orang yang belum lahir baru, bukan orang-orang yang belum katakanlah mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi inilah makanya saudaraku ya, semoga. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan itu ada pengurapan di dalam dirinya. Dia tahu kok mana yang palsu, mana yang enggak. Ya. Karena urapan itu mengajari dia. Emang ini harus urapan kok yang ngajarin umat Tuhan sehingga umat Tuhan bisa membedakan. Karena yang palsu itu sungguh-sungguh, pertama dia banyak, kedua dia diikuti oleh banyak orang, dan ketiga nggak bisa kelihatan dengan apa ya, dengan mata jasmani itu nggak bisa. Memang nggak percaya saudara kalau dibilang ini palsu, nggak percaya. Masa sih palsu? Orang sekolahnya barangkali dia bagus kok, dan jemaatnya banyak kok. Apanya udah semuanya saling berbantah gitu ya. Ya sama lah itulah kalau saudara misalnya kita hiduplah di zaman Yesus itu, ya. Nggak usah dulu ada Yesus, ada Yohanes Pembaptis, kita di situ lah. Kita lihatlah ini orang-orang Farisi, Taurat semuanya ini ya. Bagaimana mereka punya gedung yang megah. Baik Yesus itu megah sekali. Itu dipugar oleh, yang dibikin Zerubabel itu dipugar oleh Herodes. 46 tahun apa itu. Bagus sekali. Ada di situ ritualnya, korban-korbannya semuanya itu. Apa? Korban-korban binatangnya itu. Ada di situ organisasi yang bagus, imam besar dengan 70 pemimpin. Ada di situ pasukan baik Allahnya itu. Yang akan apa kalau ada orang-orang yang dianggap sesat dan sebagainya. Pokoknya rapi lah. Mereka tarik perpuluhan, tarik apa, semua rapi lah. Terus datang. Yesus bilang, itu anak iblis. Kan saudara percaya nggak itu? Ya. Terus Yohanes Pembaptis bilang, hai keturunan ular beludak, katanya. Percaya nggak saudaraku? Orang yang begitu, dunia keagamaan yang begitu megah, punya bait suci, punya organisasi yang mantap, punya ritual-ritual yang mantap, punya hukum Taurat yang mantap, semuanya serba mantap lah ya. Mantul bahkan, mantap betul. Tapi itu yang membunuh Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, saya hanya bisa mengatakan beginilah. Dalam dunia kekristenan, hanya umat Tuhan, hanya umat pilihan Tuhan lah. Yang di dalamnya ada pengurapan, itu yang bisa membedakan itu. Karena kalau nanti kita bilang, ini palsu, saudara nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Sama seperti di zaman Yesus itu, waktu Yesus bilang, kau ular beludak, saya yakin banyak juga muridnya juga sempat bilang kan di satu kesempatan itu perkataanmu menjadi batu sandungan bagi mereka. Kayaknya muridnya juga kayak merasa gimana ya, jangan ngomongin saya kayak begitu. Tapi Yesus bilang ya udah, namanya orang buta, pemimpin buta, menuntun orang buta, ya udah cocok lah dua-duanya jebur dalam selokan gitu. Jadi share kita ini mengenai guru palsu ini, saya hanya melihatnya sampai ke kesimpulannya begini.
Ini sebenarnya mau dibandingkan dengan Kisah para Rasul 20, tapi udahlah dulu ya. Saya sudah sering ini mengatakan ini. Tapi beginilah, guru palsu ini ciri utamanya ini ya itulah ya, mamon, jalan bileang, serakah ya. Dan dia ada di dalam umat Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, mungkin berkarunia ini dan sebagainya ya. Barangkali jabatannya pun bagus dalam dunia kekristenan. Barangkali macam-macam lah ya, kayak Sanhedrin itu ya. Disitulah dia adanya ya. Bagi yang bertelinga, biarlah dia bertelinga lah ya, untuk dapat melihat dan mengidentifikasi guru-guru palsu itu. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.